Selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita hingga saat ini. Marilah sebelum kita membaca kitab suci, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kehidupan kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kembali lagi kami anak-anak-Mu ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas setiap perlindungan anugerah yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kami menyadari atas segala dosa dan salah kami. Kini dengan rendah hati kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Kini kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai ayat 51. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Pada hari ini kita memperingati peringatan wajib hati tersuci Santa Perawan Maria. Dewasa ini sangat sulit menemukan orang yang tulus hati. Banyak yang pandai bersandiwara di depan kita tampak baik, malah menusuk kita dari belakang. Ada orang yang tutur kata manis dan lembut, tetapi hatinya jahat dan sikapnya licik. Ada orang yang suka berpura-pura atau munafik. Ada pula sikapnya diatur atau dipoles sedemikian rupa
agar orang lain terkecoh. Ada yang tampil alim dan dermawan, tetapi korupsi. Kesan ini jauh dari Santo Yusuf. Dalam Injil Yusuf ditampilkan sebagai pribadi yang sungguh tulus. Ia tidak berpura-pura atau bersandiwara. Ia tidak berusaha mengelabui dan mencelakakan Maria. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Namun ia sungguh-sungguh menghargai Maria dan berusaha mencari jalan terbaik dalam menghadapi kenyataan bahwa Maria telah mengandung. Ini adalah ungkapan ketulusan dan iman Yusuf. Ketulusan hati Yusuf memberikan ruang yang mudah bagi Tuhan untuk berkarya dalam dan melalui kita. Ketulusan hati berkenan di hadapan Tuhan. Dia menghendaki orang-orang yang tulus hati, senantiasa mengandalkannya dan mengusahakan yang terbaik bagi sesama. Apakah kita mau? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pilihan kepada kami lewat Santo Yusuf dan atas teladan ketulusan hatinya. Semoga kami mampu untuk selalu mengupayakan ketulusan hati di depan Engkau dan sesama kami. Berikanlah kami hati yang tulus agar kami selalu menghargai orang-orang di sekitar kami. Bimbinglah kami selalu pada jalan-Mu ya Tuhan, agar setiap apa yang kami lakukan dapat berkenan di hadirat-Mu. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.